coba mulai sebuah bisnis dari hal yang kalian suka. Karena di saat kalian suka sama hal itu, biasanya kalian lebih passionate. Materi yang mereka sampaikan, kayak misalnya ada untuk mengurangi resiko gue untuk gagal dalam bisnis. Jadi harapan kita dari nama String ini tuh, kita bisa jadi tali yang mengikatkan kelima sense kalian di dalam suatu ruangan, yaitu string. Halo keluarga, balik lagi di BBM Season 4 episode 6. Nah, di episode 6 kali ini kita kedatangan kakak yang super keren nih. Udah keren, masih muda, ganteng, punya bisnis lagi. Nah, pengen tahu kan siapa namanya? Boleh kau mungkin diperkenalkan namanya? Halo semua, aku Rehan. Aku di sini sebagai owner dari String Coffee, salah satu owner. Aku MBTI angkatan 2016. Berarti ada owner-owner lainnya? Ada beberapa. Kalau boleh tahu ada berapa tuh, Kak? Sebenarnya kalau misalnya owner yang maksudnya yang langsung terlibat tuh ada 3. Jadi ada aku dan 2 partner aku lagi yang lainnya. Oke. Itu semuanya di MBTI atau ada jurusan lainnya? Oh enggak, ada satu tuh dia Vkom di Unisba, satunya lagi tuh dia Hukum 4. Oke, berarti itu teman main biasa? Teman SMA sih sebenarnya. Nah, kan nama cafe ini kan String nih. Betul. Boleh nggak dikasih tahu apa arti dari String itu? Ini sebenarnya arti dari string ya. Secara harfiah kan string itu artinya tali ya. Nah, jadi harapan kita dari nama string ini tuh kita bisa jadi tali yang mengikatkan kelima sense kalian. Jadi kayak kita bisa nge-please 5 sense kalian, mulai dari penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, perasa di dalam suatu ruangan, yaitu string. Jadi kayak a place yang bisa ngebuat sense kalian ngerasa please aja gitu. Berarti bermakna banget kata string itu ya? Lumayan. Nah, kalau string ini kira-kira awal banget dibuatnya sejak kapan tuh, Kak? Kita baru bentar banget sih sejujurnya. Kita tuh string baru buka tanggal 16 Juni kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya dibuatnya banget, idenya kita dari Desember malahan. Dari Desember tahun lalu. Berarti baru sekitar 4 bulanan lah ya? Iya. Nah, kan dalam waktu 4 bulan itu ide-idenya mungkin udah ada dari zaman dulu ya? Betul. Mungkin pada saat momen apa nih, kakak nih, oke kita mau buat string deh. Gitu. Yang pasti, momen dimana gue kepengen bikin string ya. Yang pasti gue pas waktu itu lagi kepengen nambah duit. Oke. Biar makin banyak duitnya. Tapi nggak, gini, kan gue udah punya, sebelumnya tuh gue udah punya usaha juga. Di bidang yang sama, F&B. Cuman di sini kenapa kita memutuskan untuk membuat string, kayak gue dan partner-partner gue ingin mencoba explore hal baru. Kita kepengen ngasih ambience baru, kita kepengen ngasih suasana baru, warna baru, dan gak tahu kenapa di string kita ngerasanya kita bisa lebih nunjukin diri kita masing-masing. Iya. Makanya di saat emang ada kesempatan, kita memutuskan untuk membuka string. Nah, tapi kan dari sekian banyak bisnis ya, apalagi di era sekarang digital dan lain, banyak jenis-jenis bisnis kayak bisnis properti, bisnis lain. Nah, kenapa akhirnya terjun ke bisnis F&B atau coffee shop ini? Sebenarnya awalnya lucu sih. Awalnya gara-gara partner gue yang ngajak. Cuman kayak, ya gue tahu maksudnya bisnis F&B dan coffee shop itu red ocean banget ya. Banyak banget pesaingnya. Cuman kalau ditanya kenapa, simple sih jawaban gue. Karena gue suka nongkrong. Oke. Nah, tapi ya gue pernah baca suatu hal. Kenapa nggak ngejadiin sesuatu yang lu suka tuh jadi bisnis atau jadi uang? Dan the exact thing that I do gitu. Kayak aku ngejadiin hal yang aku suka tuh jadi uang. Berarti awalnya gara-gara suka nongkrong, makanya bikin. Iya, sekarang nongkrongnya gratis ini. Nah, kan kalau F&B itu kan pasti dibutuhkan oleh semua manusia ya, karena food and beverage gitu, butuh makanan, butuh minuman, dan pasti banyak pesaingnya juga, kompetitor. Nah, gimana cara kakak untuk bersaing antara kompetitor satu sama lainnya? Ini funny juga sih kalau misalnya menurut aku ya. Aku nggak nganggap teman-teman aku yang punya usaha yang sama di bidang F&B atau coffee shop sebagai kompetitor. Tapi aku nganggap mereka tuh sebagai teman seperjuangan lah gitu. Jadi kayak untuk bersaing enggak sih. Tapi mungkin aku lebih fokus ke diri aku sendiri. Maksudnya kita lebih fokus ke stringnya. Hal apa yang kita sukain, hal apa yang kepengen kita tunjukin ke customer.
Jadi mungkin menurut aku kalau misalnya untuk bersaing, kita benar-benar ngasih sentimental touch di situ. Oke. Tapi kan Kak, untuk bersaing juga butuh strategi ya, butuh mungkin strategi pemasaran, marketing. Nah kalau untuk string ini, apa saja yang udah dilakuin dari segi pemasarannya atau marketingnya? Nah, pemasaran ya, kalau misalnya pemasaran kita banyak ngelakuin hal sih. Tapi sebenarnya kita untuk pemasaran yang emang teoritis banget enggak. Simpel banget pemasaran kita tuh. Kita cuma pakai KOL sama sosial media doang. Udah, that's it. Untuk awal-awal kita nge-blast si string juga, untungnya aku udah tahu target market aku siapa. Jadi aku tahu behavior mereka kayak gimana. Aku udah tahu hal yang mereka sukain itu apa. Jadi dari si konten yang kita buat itu alhamdulillah ke-blast, ke-hit. Maksudnya langsung tiba-tiba naik kayak gitu. Dan sisanya aku cuma ngegunain sosial media doang. Jadi kayak let the social media do their magic aja. Berarti kunci utamanya sosial media ya? Betul. Oke. Nah, kalau bikin kafe seperti ini kan pasti butuh modal yang cukup besar ya? Ya bukan cukup lagi, besar banget malah. Nah, kalau string ini dananya dari mana? Apa dana individual, ada investasi dari perusahaan? Aku minta ke orang sih. Ya, minta ke orang. Aku sebenarnya kan gara-gara aku udah punya usaha juga di bidang F&B. Terus alhamdulillah jalan. Banyak yang tertarik dan banyak yang suka sama usaha aku. Akhirnya banyak orang yang datang untuk menginvestasikan dana mereka di tempat aku. Nah, dari situ kita coba crowdfunding, kita coba kumpulin orang-orang yang mau investasi, dan akhirnya kekumpul uangnya, akhirnya kita membuat string. Jadi kita lewat investasi. Investasi perorangan atau ada perusahaan yang perorangan? Perorangan, oke. Nah, kan Kak, mungkin kan tadi udah disebutkan ya, 4 bulan baru mulai untuk string ini. Betul. Nah, pasti udah ada kendala juga kan yang terjadi, walaupun dalam waktu yang 4 bulan singkat itu pasti udah ada kendalanya. Mungkin boleh diceritakan kendalanya? Sebenarnya kalau misalnya kendala pas waktu kita dari awal buka, nggak ada kendala yang signifikan banget gitu ya. Nggak ada kendala yang emang bikin gue pusing banget gitu. Masih pusing yang enak lah. Nah, cuman kayak kalau misalnya ngomongin masalah kendala dari awal banget sebelum kita buka, kita tuh dulu pernah udah bayar properti di satu tempat. Cuman bodohnya kita lupa cross check sama tetangga, akhirnya kayak mereka tidak menyetujui adanya ruang usaha di daerah tersebut. Akhirnya terpaksa kita pindah meskipun udah bayar full. Nah, ada denda yang dibayarkan tentunya buat para agen-agen. Terus kayak akhirnya selama kurang lebih 4 bulan proyek ini kesendat karena kita harus nyari properti baru. Dan alhamdulillah nemu di sini sih. Nemu di daerah Bandung juga? Maksudnya nemu akhirnya di tempat ini. Nah, kan kalau string ini kan banyak pesaingnya mungkin ya, dari segi di wilayah ini juga dan lain. Nah, kelebihannya apa sih Kak string ini? Kelebihan ya? Unique selling point ya mungkin ya? Unique selling point di string, mungkin kalau misalnya kita ngomongin masalah desain tempat, kita bisa jadi salah satu yang pertama di Bandung. Kita tuh ngambil desain jenisnya mid-century contemporary. Makanya warna-warna yang kita tunjukin di sini tuh lebih vibrant, lebih friendly, lebih groovy. Terus di samping itu, selain tempat, kita juga benar-benar into music, dan medium untuk kita menunjukkan itu ada di string juga. Jadi kita nunjukin kayak kalian bisa nggunain tap deck, maksudnya kalian bisa dengerin lagu lewat tap deck, lewat turntable dan lain-lain. Terus selain itu ada beberapa produk yang emang kalian nggak akan bisa rasain di tempat lain karena ingredients-nya kita yang produksi sendiri. Oke, berarti semuanya produksi sendiri? Untuk ada beberapa ingredients yang kita produksi sendiri untuk beberapa produk. Nah, kan aku lihat ya, aku pribadi ya, ngelihat string ini nyaman lah, oke juga untuk dijadiin tempat nongkrong dan lain-lain. Tapi di balik itu semua kan pasti memiliki staff yang berkualitas lah. Nah, apakah string ini mempunyai kriteria untuk menerima suatu staff yang mendaftar di string ini? Ada. Sebenarnya simple sih kalau misalnya buat terima orang kerja di string atau di tempat gue yang satu lagi tuh cuma ada 3 kriteria doang sejujurnya. Yang pertama on time, harus tepat waktu.
Karena on time menurut kita tuh hal yang sakral, haram hukumnya untuk orang telat. Oke. 1 menit telat aja kita kasih SP soalnya. Terus yang kedua, dia harus bersih. Bersih itu dalam artian nggak rapi dan lain-lain ya, maksudnya bersih dan rapi gitu. Untuk barista dan kitchen, soalnya kita nekenin kalau misalnya kalian nggak bersih, misalnya kalian terlihat kotor, itu mencerminkan produk yang kotor juga. Dan kita nggak mau itu ada, maksudnya muncul di benak customer kita. Terus yang terakhir tuh, ini yang paling basic, tapi paling penting juga menurut aku, harus jujur. Oke, ya jujur. Kayaknya kalau jujur aku nggak usah ngejelasin, kalian juga pasti ngerti kayak kenapa kalian harus jujur kalau kerja di tempat orang, ya kan? Tapi kalau good looking termasuk kriteria bukan? Enggak lagi sih kalau good looking ya. Yang penting mau kerja dah, capek sama orang good looking mah. Nah, bagaimana kakak mematokkan setiap produk-produk yang dijual? Kan ada makanan nih, minuman. Bagaimana cara mematok harganya gitu? Sebenarnya kayak kalian juga pasti pernah ngepelajarin di ini ya, di MBTI. Ada dulu kan Kewirus pasti pernah nyobain deh. Iya. Nah, di Kewirus kalian juga diajarin untuk ngitung HPP, harga pokok penjualan. Oke. Oh, kalau aku belum dapat Kewirus, belum dapat Kewirus, ntar lah diajarin. Sekarang semester 3. Oh, pusing tuh. Pokoknya ada yang namanya tuh HPP, harga pokok penjualan. Jadi kayak kalian ngitung bahan baku, maksudnya dari bahan baku yang kalian pakai dihitung. Udah gitu kalau aku ditambahin sedikit, mungkin lebih kompleks sedikit ya. Sama aku ditambahin beban operasional bulanan juga. Let's say kayak listrik bulanan, air bulanan, wifi bulanan, sampai ke gaji pegawai. Pada akhirnya aku nemuin satu nominal sekian, let's say 35.000. Terus aku markup sekian juga dari situ. Nah, selain itu juga aku ngelihat dari market aku juga. Jadi karena aku udah tahu target market aku siapa, jadi aku udah tahu kayak behavior mereka kayak gimana, buying habitnya kayak gimana, spendingnya seberapa. Nah di situ jadi beberapa komponen yang bisa menentukan aku untuk menentukan harga di string ini. Berarti melakukan diskusi dengan tim dulu baru nentuin harganya ya. Nah, dari sekian banyak ya produk-produk yang dijual, produk mana sih Kak yang paling best seller? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua. Best seller. Kalau buat best seller tuh kita ada di es kopi susu sih, pasti ya sebenarnya. Cuman ini es kopi susu yang tadi aku bilang, yang tadi gue bilang kayaknya kalian nggak akan nemuin karena ingredients-nya kita produksi sendiri di string. Namanya tuh es kopi susu chamomile. Jadi kayak ada teh chamomile-nya kayak gitu loh. Nah, itu untuk minuman. Dan untuk makanan, kita tuh ada di chicken butter rice. Tapi kita juga sekarang lagi benar-benar explore di mocktail. Jadi buat kalian yang emang kepengen nyobain minuman yang lucu, yang unik, yang segar yang kayak gitu, bisa coba datang ke sini deh. Ada beberapa mocktail. Ya, promosi gue. Tuh, datang guys semuanya ke String Coffee. Oke. Nah, kalau kakak sendiri nih, lebih pilih tempat yang nyaman tapi makanannya biasa aja, atau tempatnya ya sedikit kotor lah, tapi makanannya enak? Aduh, fundamental sih menurut gue dua-duanya ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya emang disuruh milih, gue mending makanannya enak tapi tempatnya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Soalnya gini, kalau misalnya menurut gue, tempat bagus itu sama aja kayak tren. Dan tren itu bisa habis, ada umurnya. Tapi kalau misalnya makanannya enak, kayaknya timeless deh. Let's say ya, aku kasih contoh kecil aja. Mungkin bakso cuanki yang Serayu, ya kan, tempatnya kayak gitu. Cuman karena makanannya enak, orang-orang udah tahu itu enak, itu sampai jadi destinasi orang luar kota untuk datang pas ke Bandung tuh harus datang ke sana. Ya, itu menurut aku udah jadi salah satu contoh konkret dari makanan enak tapi tempat biasa aja. Berarti produk tuh lebih penting dari tempat ya sebenarnya. Betul sekali. Nah, kalau kakak nih selama 4 bulan ini berjalan bisnis dan lain-lain, ada nggak sih sifat kakak pribadi yang berubah gitu? Mungkin lebih baik, mungkin lebih marah, cepat marah dan lain-lain? Enggak sih, aku emang dari dulu orangnya cengang-cengengnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya berubah, sifat aku nggak ada sama sekali. Cuman mungkin aku bisa dibilang lebih seneng aja di saat aku sekarang udah ngebuka string. Karena aku bisa lebih
memperlihatkan hal yang aku suka ke customer aku, terus ditambah lagi kayak aku bisa lebih banyak membantu orang juga di sini. Jadi ya. Kalau boleh tahu Kak, ada berapa karyawan ya di String ini? Waduh, berapa ya? Kalau karyawan barista dan kitchen tuh kita ada 15. Dan kalau misalnya untuk manajerial di String ada 6, jadi 21. Cukup banyak juga berarti ya. Nah, oke, kita lanjut ke hal atau momen apa yang paling diingat ketika kakak merintis String ini? Mungkin momen buruk, momen senang, dan lain-lain. Sebenarnya kalau String kan baru bentar banget ya. Kayaknya kurang ini deh. Kalau misalnya boleh nggak aku ceritainnya kayak momen pas waktu aku berbisnis aja? Oh boleh. Nah, kalau misalnya aku pas waktu berbisnis, kan aku buka bisnis F&B tuh tahun 2020 awal. Pas waktu COVID baru pertama kali muncul. Otomatis lockdown dong. Selling gue anjlok tuh, hampir bangkrut. Ya, gara-gara si COVID. Nah, cuman gue sama partner gue di situ muter otak gimana caranya kita bisa tetap nge-cover biaya operasional dalam 1 bulan. Akhirnya kita memutuskan untuk ngadain free delivery satu Bandung, dan yang nganterinnya tuh gue sama partner gue aja pakai motor, jadi bener-bener itu sampai ke Cibiru tuh nganterinnya. Panas-panasan ya, tuh lumayan. Sempet kehujanan gak tuh Kak? Sempet dong, tapi ya maksudnya dari situ gue belajar hal yang lu tanam tuh pasti akan berbuah juga sih. Oke, kan kalau boleh tahu kakak tuh jurusan MBTI angkatan berapa ya? Angkatan 16 gue. Angkatan 16. Nah, pelajaran yang kakak dapetin dulu ya, masih relevan nggak sih sama bisnis yang kakak jalanin sekarang? Menarik ini pertanyaannya. Sebenarnya gini, kalau misalnya gue bakal brutally honest juga. When it comes to business, pasti kayak kalian tuh belajarnya di trial error. Kalian tuh belajarnya learn by mistake, kalau menurut gue kayak gitu. Cuman di saat gue ngerasanya pelajaran yang gue pelajari di MBTI itu benar-benar ngebantu gue untuk meminimalisir resiko bisnis. Jadi dengan materi yang mereka sampaikan, kayak misalnya ada untuk mengurangi resiko gue untuk gagal dalam bisnis. Jadi kalau menurut gue sangat penting sih, maksudnya sangat membantu gue si MBTI itu. Jadi thank you MBTI udah ngajarin. Tapi kan kalau yang diajarin di MBTI itu teori ya, betul. Banyaknya teori. Tapi ada nggak sih hal-hal yang teori seperti ini pas dilakuin berbeda gitu? Oh pasti ada sih sebenarnya. Karena kan entah gue yang kurang baca ya, gue juga nggak mau sotoy. Entah gue yang kurang baca, entah emang teorinya yang udah nggak relevan. Tapi ada aja. Kalau misalnya, let's say contoh kayak behavior market tuh, yang di teori dibilangnya A, tapi ternyata pas waktu kita praktek tuh ternyata C gitu. Jadi ya itu harus bisa adaptasi dengan cepat sih. Berarti harus mengetahui juga ya, pilih-pilih lah ya, pilih-pilih strategi. Nah, kalau kakak sendiri sekarang cuma fokus di String doang atau punya bisnis lain? Tadi gue udah pernah nyinggung karena gue juga ada bisnis lain. Gue bisnis lainnya tuh sama, bergerak di bidang F&B juga, dan itu terletak di Gegar Kalong, namanya tuh Kintsugi Coffee. Dan yang ngebedain usaha gue yang di Kintsugi sama di String tuh mungkin dari desain tempat, dari ambience. Karena di Kintsugi tuh lebih homey, lebih friendly, welcome, open, sama nature. Jadi kayak buat kalian yang emang pengen sedikit escape nih dari hiruk pikuk pekerjaan kalian, bisa datang ke sana karena nggak terlalu jauh juga. Di mana tuh? Ada di KPAD Gegar Kalong. Oh, di Gegar Kalong, oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan atau saran yang dari kakak bagi teman-teman yang ingin memulai suatu bisnis untuk teman-teman MBTI mungkin? Waduh, berat nih ya. Saran ya? Saran. Kalau menurut gue, coba mulai sebuah bisnis dari hal yang kalian suka. Karena di saat kalian suka sama hal itu, biasanya kalian lebih passionate dan kalian ngelakuin bisnis juga lebih happy, lebih seneng, lebih tenang, nggak ada paksaan. Terus di samping itu ada dua hal lagi sih, kayak kalian juga harus bener-bener kalau kalian ngejalanin bisnis tuh apa sih namanya tuh, gue lupa. Jangan gampang nyerah, intinya kayak gitu ya.
jangan gampang nyerah karena gini, yang paling sulit dalam bisnis kalau menurut gue di saat kalian jatuh, kalian harus masih tetap bisa berjalan juga. Oke. Jadi terus aja jalan, konsisten. Nah, Konsisten. itu baru nemu gue kata. Tadi mikir gue nih loading banget. Berarti intinya jangan cepat menyerah dan konsisten ya. Iya. Tuh, dengerin saran dari Kak Raihan nih yang punya string. Mungkin sekian Kak pertanyaan yang kita kasih. Terima kasih Kak Raihan. Sama-sama.